Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neng Tria Puji Lestari dari kelas 12 Ek Perawatan. Sini saya akan menjelaskan tentang kaitan antara beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala dengan sikap optimis, berikhtiar dan doa dan bertawakal. Qada dan qadar atau takdir berjalan menurut hukum sunatullah. Artinya, keberhasilan hidup seseorang sangat tergantung sejalan atau tidak dengan sunatullah. Sunatullah adalah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan untuk umat manusia melalui para rasul yang tercantum di dalam Al-Qur'an. Berjalan tetap dan otomatis, misalnya malas belajar berakibat bodoh, tidak mau bekerja akan miskin, menyentuh api yang tercantum di dalam Al-Qur'an. Berjalan tetap dan otomatis, misalnya malas belajar berakibat bodoh, tidak mau bekerja akan miskin, menyentuh api merasakan panas, menanam benih akan timbul, dan lain-lain. Kenyataan menunjukkan bahwa siapapun orang tidak mampu mengetahui takdirnya. Jangankan peristiwa masa depan, hari esok terjadi apa. Walaupun setiap manusia telah ditentukan nasibnya, tidak berarti bahwa manusia hanya tinggal diam dan menunggu nasib tanpa berusaha dan ikhtiar. Manusia tetap berkewajiban untuk berusaha, sebab keberhasilan tidak datang dengan sendirinya. Beriman kepada takdir selalu terkait dengan 4 hal yang selalu berhubungan dan tidak terpisah. Keempat hal itu adalah sikap optimis, berikhtiar, berdoa, dan bertawakal. Yang pertama itu ada sikap optimis akan takdir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mengapa manusia tidak mampu terbang laksana burung? Tumbuh-tumbuhan berkembang subur, lalu layu dan kering. Rumput-rumput subur bila selalu disiram, dan sebaliknya bila dibiarkan tanpa memelihara akan mati. Semua contoh tersebut adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang disebut dengan takdir. Yang kedua itu ada ikhtiar. Ikhtiar adalah berusaha dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati dalam menggapai cita-cita dan tujuan. Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir. Kita sebagai manusia berkewajiban melakukan ikhtiar. Jika Allah Subhanahu wa taala telah menentukan, mengapa ada ikhtiar? Dan yang ketiga itu ada doa. Doa adalah ikhtiar batin yang besar pengaruhnya bagi manusia yang meyakini. Hal ini karena doa merupakan bagian dari intrinsik bagi yang meyakini. Doa akan memberikan energi dalam menjalani ikhtiarnya, karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji untuk mengabulkan permohonan orang yang bersungguh-sungguh memohon. Firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku." Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Dan yang keempat itu ada tawakal. Setelah meyakini dan mengimani takdir, kemudian dibarengi dengan ikhtiar dan doa, maka tibalah manusia mengambil sikap tawakal. Tawakal adalah menyerahkan segala urusan dan hasil ikhtiarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang D itu ada hikmah beriman kepada qada dan qadar. Yang kesatu hikmahnya itu semakin meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini tidak lepas dari sunatullah. Yang kedua, semakin termotivasi untuk senantiasa berikhtiar atau berusaha lebih giat lagi dalam mengejar cita-citanya. Yang ketiga, meningkatkan keyakinan akan pentingnya peran doa bagi keberhasilan sebuah usaha. Yang keempat, meningkatkan optimisme dalam menatap masa depan dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Yang kelima, meningkatkan kekebalan jika dalam menghadapi segala rintangan dan usaha sehingga tidak terputus asa. Ketiga, mengalami kegagalan. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.